Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung dengan tema konsistensi sikap pelayan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali lagi di saat ini kami akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berilah hikmat agar kami mampu memahami bahkan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan di saat ini dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang konsistensi bukan hanya tentang melakukan sesuatu secara terus-menerus, tetapi tentang menjalani kehidupan ini dengan integritas, ketekunan, dan iman yang teguh, terutama dalam mengikuti ajaran Kristus. Konsistensi adalah kunci utama untuk hidup setia dan berbuah bagi Allah. Melihat dalam konteks bacaan kita di saat ini, bagaimana kita melihat Paulus menghadapi tuduhan dari sebagian orang yang mengatakan bahwa sikapnya berbeda antara surat yang ia tulis dan ketika ia berhadapan langsung dengan orang lain. Mereka menganggap bahwa perkataan Paulus dalam surat-suratnya lebih keras dan lebih tegas, tetapi saat berhadapan muka, sikapnya dianggap lemah dan tidak berarti. Namun Paulus menanggapi tuduhan tersebut dengan tegas. Ia menegaskan bahwa tindakannya, baik di dalam surat yang ia tulis, maupun saat berhadapan muka dalam kehidupannya, ia tetap konsisten. Apa yang ia katakan di dalam surat yang ia tulis, itulah yang ia lakukan dalam kehidupan di dunia nyata. Saudara-saudara, ini menunjukkan pentingnya konsistensi antara kata-kata dan tindakan, terutama bagi seorang pelayan Tuhan atau kita sebagai orang percaya. Sikap seorang pelayan Tuhan harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran yang tentu sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Tidak hanya di hadapan orang banyak, namun di mana saja kita pergi dan berada, bagaimana untuk kita mampu tetap konsisten, mampu untuk hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata, namun dalam tindakan kita setiap hari. Sehingga firman Tuhan di saat ini mau memberikan sebuah pesan bagi kita. Yang pertama, mari kita mulai konsisten dalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu menjadikannya sebagai pusat dari kehidupan kita. Dan yang kedua, konsistensi dalam hidup sesuai dengan panggilan Kristus. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan kita, juga sebagai pelayan Tuhan, untuk supaya konsisten melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita mampu untuk menjadi contoh, juga teladan dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan bagi kita, mari dalam kehidupan kita setiap hari, sebagaimana Kristus yang akan menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita, mari untuk kita selalu hidup dekat dengan Dia, memelihara kebenaran firman-Nya, dan yakin bahwa Tuhan akan menuntun setiap perjalanan hidup ini, sehingga kita boleh menjadi teladan yang konsisten, bukan hanya sekedar kata-kata,
namun dalam tindakan dan perbuatan kita setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang boleh kembali lagi mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang semakin konsisten, yang bukan hanya dalam perkataan, namun dalam perbuatan dan tindakan kami setiap hari. Maka dengan hikmat-Mu yang kiranya akan terus memampukan memperlengkapi kami, agar dalam kehidupan kami mampu untuk menjadi contoh dan teladan dimanapun kami pergi dan berada, baik dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan harian keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.